Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Itqon Media Center. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Di penghujung bulan Ramadan ini akan kita jumpai mungkin di pasar-pasar daerah atau pasar tradisional banyak sekali pedagang-pedagang bunga, atau dalam daerah kami biasa dikenal dengan pasar kembang. Banyak masyarakat yang berduyun-duyun datang menuju pasar kembang untuk membeli bunga atau kembang tersebut dengan tujuan untuk melaksanakan tradisi nyekar. Lantas apakah nyekar itu? Nyekar sendiri dalam bahasa Jawa berasal dari kata sekar yang artinya bunga atau kembang. Tradisi nyekar sendiri yaitu tradisi menabur bunga di atas makam para leluhur atau orang yang sudah meninggal, disertai dengan bacaan zikir, bacaan Al-Quran, dan doa. Hukum nyekar sendiri sebetulnya sama dengan hukum ziarah kubur, yaitu sunnah sesuai hadis Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Perbedaannya yaitu dalam nyekar hanya ditambahi dengan tradisi tabur bunga, atau sebelumnya biasa dilakukan bersih-bersih area makam, lalu ditaburkan bunga di makam para leluhur. Sedangkan menaburkan bunga itu sendiri itu adalah bentuk dari akulturasi budaya Jawa yang pada era Wali Songo, tradisi itu adalah sebuah pendekatan kepada kaum pribumi saat itu yang masih lekat dengan paham animisme, dinamisme, atau paham roh-roh. Adapun Wali Songo membuat tradisi nyekar itu sendiri tak lain berasal dari budaya Jawa yang dikolaborasikan dengan ajaran Islam ziarah kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah suatu ketika melewati kubur, dan di kuburan tersebut ada dua ahli kubur yang sedang disiksa. Yang satu disiksa karena kurang perhatian dalam hal kencing, yang satu lagi karena namimah atau ahli adu domba. Lantas Rasulullah sendiri lalu mengambil pelepah kurma dan membaginya menjadi dua bagian, lalu menancapkannya ke kubur dua orang yang disiksa tersebut. Sahabat pun bertanya, apakah yang engkau berbuat ya Rasul? Rasul menjawab, semoga dengan dua pelepah kurma ini menjadi sebab diringankannya siksa dua ahli kubur tersebut, karena sebab tasbih dari pelepah kurma itu sendiri. Selain itu, dalam tradisi nyekar juga akan kita temui masyarakat yang di situ menyiramkan air mawar ke kuburan atau ke makam para leluhur. Lantas bagaimana hukum menyiram air mawar tersebut? Dalam kitab Nihayatuz Zain diterangkan bahwa wayundabu rasul qabri bima'in baridin tafa'ulan biburudatil mabji'i wala ba'sa biqalilin min ma'il wardi li'annal malaikata tuhibbur raihata at-thayyibah. Disunahkan untuk menyiram kuburan dengan air yang dingin sebagai tafaulan atau pengharapan agar kubur tersebut juga merasakan dingin, dan sebagai bentuk pengharapan agar malaikat turun dan mendoakan ahli kubur tersebut, karena malaikat sendiri menyukai aroma yang harum. Berbicara tentang ziarah kubur sendiri, ada satu kisah yang terdapat dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dikisahkan bahwa ada seseorang lelaki
yang bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut ia melihat para ahli kubur keluar dari kuburnya lalu berebut memunguti sesuatu. Laki-laki itu pun heran. Di tengah herannya tersebut ia melihat ada satu ahli kubur yang hanya duduk dan tidak ikut memunguti. Lantas ia pun bertanya, apa yang sedang mereka lakukan? Lalu ahli kubur tersebut menjawab bahwa mereka tersebut sedang berebut memunguti sesuatu yang para kaum muslimin kirimkan kepada para ahli kubur. Di antaranya bacaan Al-Quran, bacaan dzikir, atau mungkin sodakoh yang dikirimkan kepada ahli kubur. Mereka semua berebut tentang itu. Lalu laki-laki yang bermimpi tersebut bertanya, lantas mengapa engkau tidak ikut berebut seperti keadaan mereka? Laki-laki itu pun menjawab bahwa dia tidak usah khawatir berebut seperti halnya para ahli kubur yang lain. Karena ia sendiri sudah mendapat jaminan dari anaknya bahwa setiap hari anaknya membacakan Al-Quran dan dikirimkan kepadanya. Dan dijelaskan juga bahwa anaknya adalah seorang pedagang di pasar tertentu, yaitu orang yang berdagang zalabiyah. Zalabiyah sendiri adalah suatu bentuk makanan yang berbahan dasar tepung dan telur. Setelah terbangun, laki-laki tersebut mencari anak yang tadi berada dalam mimpinya. Dan ternyata benar. Ia menemukan seorang pedagang zalabiyah di pasar dan sedang membacakan Al-Quran yang akan dikirimkan kepada orang tuanya. Tanpa berpikir panjang, laki-laki tersebut pun bertanya, apa yang sedang engkau lakukan? Lalu pedagang tadi menjawab bahwa ia sedang membacakan Al-Quran dan akan mengirimkannya kepada kedua orang tuanya. Dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa doa dari orang yang masih hidup, bacaan Al-Quran dari orang yang masih hidup yang dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal, itu terbukti sampai kepada orang yang meninggal. Dan termasuk kebaikan yang akan terus mengalir, diantaranya itu doa dari anak yang soleh. Semoga kita semua termasuk golongan anak-anak yang soleh dan memiliki keturunan yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Kesimpulannya adalah hukum nyekar itu sendiri yaitu sunnah dan ittiba kepada Rasulullah. Walaupun nyekar itu sendiri menggunakan bunga, sedangkan Rasulullah menggunakan pelepah kurma, tetapi pada intinya yaitu sama, agar bunga atau tanaman tersebut mendoakan para ahli kubur. Hikmah dari nyekar juga diantaranya agar kita semua ingat akan kematian, bahwa manusia semuanya akan mengalami yang namanya mati. Termasuk hikmah dari nyekar juga yaitu agar kita semua dalam istilah Jawa dikenal dengan ojo kepaten obor, agar tidak melupakan para leluhur, juga agar kita mengetahui siapa leluhur-leluhur kita. Gunanya agar kita mendoakan para leluhur, juga meneladani sikap-sikap baik dari para leluhur. Terakhir, di penghujung Ramadan ini mari kita tingkatkan ibadah kita, bersemangat, berapi-api dalam beribadah, agar saat kita masuk bulan Syawal kita termasuk orang-orang yang menang, orang-orang yang suci, dan orang-orang yang berhasil setelah mengalami berbagai ujian di bulan Ramadan. Kami dari segenap kru Alitcon Media Center juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ya.